Yesuslah Tuhan, hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, amin. Layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kerinduan kami Tuhan. hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia,
tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, aduh kamu ya aduh Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan. Kita berdoa khusus terus untuk bangsa kita. Bahwa bangsa kita dipenuhi dengan kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Keagungan-keagungan Tuhan terus ada pada bangsa ini. Kami percaya bahwa anugerah-Mu besar terhadap kami semua. Kasih-Mu besar kepada kami semua. Kami merasakan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri buat kami. Kami merasakan kasih Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa bangsa Indonesia terus memuliakan nama-Mu. Bangsa Indonesia terus mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terus berdoa. Terus berdoa untuk bangsa ini. Terus Tuhan nyatakan kasih Tuhan terus Biarlah Indonesia bangkit dan menjadi benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita sama-sama mau belajar pujian ini dan sekaligus menjadi doa kita bagi Indonesia. Amin. Bapuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau bersuka cita berdoa bagi Indonesia. Kita mengatakan sama-sama. Kami Indonesia.
mulai suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkit dan rata semua kepadanya, Indonesia kita bisa katakan. Indonesia bersatu, Indonesia butuh kasih-Mu lawan pulihkan bagiku, bagi Indonesiaku. Kita mau kita lagi sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa setiap pulau, setiap pulau, suku dan bahasa. Senantiasa bangkit dan rata semua kepadanya, Indonesia kita bisa katakan. Yesus Tuhan bersatu, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawan pulihkan bagiku, bagi Indonesiaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan bersatu, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawan pulihkan bagiku, bagi Indonesia. Sama-sama. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawan pulihkan bagiku, bagi Indonesiaku. 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 Sama-sama bagi nama Tuhan kita, amin. Itu doa kita bagi bangsa kita untuk Indonesia. Kita bangkit, berjaya dan merdeka, amin. Tuhan pulihkan dan Tuhan lawan kita. Nama Tuhan kita. Lagi kita bersuka.
Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kasih anugerah Tuhan terus dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bangsa kami. Terpuji nama. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Nyatakan sama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan dari kami. Hanya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Aku mau sama Jono, mungkin di belakang sama nggak kelihatan. Kalau rata-rata depan itu ya belok. Rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Mari ucapkan bersama. Mengucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang dengan iman dan satu hati, mengucapkan beribu-ribu syukur. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami karunia hidup, sehingga kami boleh kembali memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap benih firman yang akan ditabur, menjadi berkat bagi kami semua. Kalau ada pekerjaan setan iblis yang tidak mengganggu pikiran hati kami ikat dalam nama Yesus, keluar dari tempat ibadah ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kami sampai pada selesainya ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Coba adik itu diam ya. Saya tidak suka orang kalau khotbah itu diganggu. Sudah ngerti? Oke. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan tema merdeka oleh kasih. Semua katakan merdeka oleh kasih ya. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Katakan semua, oleh apa? Kasih, saudara. Oh, sudah ada di situ ya, bisa dibaca. Oke. Saudara, kalau kita membaca di sini, saudara-saudara, memang kita telah apa? Dipanggil untuk apa? Merdeka, saudara. Kalau merdeka itu kata-kata seperti sederhana ya, tapi perjuangannya itu tidak semudah itu, saudara. Kalau kita melihat merdeka, kalau kita mendengar suara merdeka, merdeka di sini sana, seluruh Indonesia berkata merdeka. Saudara tidak tahu bahwa di sisi yang lain ada seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya, ada seorang istri yang ditinggal oleh suaminya karena merebut kemerdekaan. Saudara sekalian, kita dikatakan kita hari ini mendapat memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 81 tahun, persis seperti umur saya ya. Dengan sukacita, kemerdekaan yang hari ini kita bukanlah terjadi begitu saja, melainkan ada yang berjuang dan telah mengorbankan untuk merebut kembali tanah air kita Indonesia menjadi negara yang merdeka, saudara. Para pejuang tentunya tidak dengan rela hati menyerahkan nyawa dan raganya untuk mengasihi anak cucu kita di masa mendatang. Dan sekarang kita sudah menikmati. Semua katakan amin. Saudara, memang kalau kita sudah menikmati itu enak ya. Tapi yang berjuang itu tidak semudah ucapan, ya apa tidak? Mereka berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tidak hanya merdeka, merdeka. Itu ucapannya enak, saudara. Coba saudara melihat sendiri perjuangannya bagaimana. Karena kita sekarang ini sudah menikmati, jadi kita tidak ngerti apa-apa, saudara ya. Yang penting cuma memperingati hari kemerdekaan gitu ya. Saya juga lahirnya itu tuh tanggal 17 Agustus 45. Kan ada nyanyian ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kelahiran saya gitu ya. Itu kalau kita mikir itu ya, kenapa kok mama itu melahirkan saya 17 Agustus. Padahal waktu itu kemerdekaan itu tidak gampang, saudara. Sampai rumah saya itu dibakar ya, dibakar. Lalu saya baru lahir, saudara. Akhirnya semua badan saya itu artinya luka, kulitnya tuh semua luka, saudara. Lalu kan pasti bayi, saudara ya. Dan pasti dia luka, dia nangis ya. Lalu katanya si kakak saya tuh tadi ya, rumah punya anak kayak gitu, wadah kresek buang di laut, gak usah repot-repot, gak mungkin hidup katanya.
Tapi engkong saya, upah saya bilang jangan. Anak ini waktu lahir suaranya banter. Siapa tahu besok jadi orang. Ya sampai sekarang ya tetap orang. Tuhan, kok mau dibuang ya? Untuk upah saya tuh tidak mau dibuang. Kalau dikresek dibuang di laut, sudah beres, tidak usah mikir-mikir. Tapi upah saya bilang jangan. Anak ini suaranya banter katanya. Siapa tahu besok jadi orang. Ternyata orang itu disebut apa? Jadi hamba Tuhan. Amin saudara ya. Kalau dibuang saya tidak ada di depan saudara ya. Ayo kita teruskan. Begitu juga Kristus Yesus telah memberikan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia yang berdosa agar kita dapat dimerdekakan dari tawanan iblis yang akhirnya membinasakan setiap orang. Saudara, kalau kita ini tidak dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita hidupnya itu apa namanya? Tidak bisa merasakan apa namanya? Yang akhirnya dikatakan membinasakan setiap orang. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita itu sebetulnya dibinasakan ya saudara. Artinya itu tidak ada harapan hidup saudara ya. Karena kalau tetap hidup tapi tidak ada percaya Tuhan Yesus, akhirnya jadi apa? Jadi binasa ya toh? Apa yang perlu disadari oleh setiap orang Kristen tentang apa namanya kasih Allah yang sebegitu telah memerdekakan kita. Satu, panggilannya untuk merdeka. Semangat tangan 23. Panggilannya untuk merdeka. Galatia 5:13a. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya itu senang saudara. Untung saya ini kok tidak dibuang ya. Kalau saya dibuang, saya tidak menikmati kemerdekaan. Kalaupun bayi, kalau sudah tidak percaya Tuhan, karena belum bisa ngomong, waktu saya binasa saudara ya. Berikutnya adalah dikatakan betapa besar kasih Yesus kepada manusia yang berdosa, sehingga dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Diam ya, diam. Yohanes 3 ayat 16 baca. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak apa? Binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Semua katakan amin, saudara. Supaya setiap orang, saudara, bukan setiap apa namanya bangsa ini, enggak. Setiap orang, saudara, kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta gitu ya. Jadi tidak pusing warna merah, badannya hitam seperti saya, ada yang putih seperti orang Belanda, ada lagi orang yang Jepang itu ya, katanya sipit gitu ya. Tapi ada yang bola seperti orang apa? Kalau yang bola itu seperti orang Eropa itu ya. Nah, semua itu Tuhan cinta saudara. Betapa untung ya, beruntung dan berharganya kita bila dikatakan kita bila Yesus bersedia, yaitu menggantikan hukuman mati yang harus dijalani oleh manusia berdosa. Bila tampak Tuhan Yesus hari ini, kita itu bergumul dengan apa? Kutukan kekal, saudara. Jadi kita tuh bergumul dengan kutukan kekal, itu artinya tidak ada yang bisa menolong gitu ya. Tapi karena ada Tuhan, maka kita mendapat kekal ya, hidup yang kekal. Mari kita teruskan saudara. Yang kedua, tujuan kemerdekaan apa? Tujuannya itu apa? Ya, kita baca Galatia 5:13b ya. Betapa apa? Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk dalam kehidupan dosa. Kalau merdeka hidupnya enak, bahkan merdeka itu bebas itu, bukan. Tapi tidak boleh untuk hidup dalam perbuatan apa? Dosa ya. Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa kemerdekaan yang mereka terima dari Kristus tidak boleh digunakan untuk hidup dalam dosa ya, dan memuaskan keinginan daging atau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan, saudara. Jadi tidak boleh karena merdeka seenaknya kita berbuat dosa, main judi, main perempuan, tidak apa-apa, kita sudah merdeka. Bukan itu maksudnya, saudara.
merdeka itu adalah bebas dari perbuatan dosa, saudara ya. Jadi dikatakan A bagian A, jadi pergunakanlah kemerdekaan untuk apa? Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Semua katakan amin, saudara. Kalau hidup dalam kemuliaan Tuhan, saya melihat di sini ya, yang nyanyi itu bagusnya gitu ya. Lalu kita mengikuti melalui musik, musiknya juga lengkap, bagus sekali. Kalau saya mikir ya, kalau orang desa itu tidak ada musik, saudara. Musiknya itu dari apa? Bambu dibentung, tung 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 tung. Itu saya waktu di Papua itu sampai mikir, iya ya, bambu aja bisa nyanyi, heran. Dipakai untuk lagu. Wah, hebat apa enggak itu, saudara? Hebat apa enggak? Lalu saya mikir, iya, manusia itu udah pusing caranya gimana bikin musik, pokoknya yang penting bisa nyanyi memuji Tuhan. Waduh, saya senang sekali, saudara. Dan kita lanjutkan dalam 1 Korintus, coba kita baca ya, 10:31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Kita makan, kita minum, makanya kalau makan harus apa? Sembahyang ya. Tapi kalau makan untuk sembahyang biasanya cepat, lalu ditutup karena kerupuknya takut hilang. Kalau nama Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Waduh, kok cepat ya? Tapi ada juga yang tidak cepat, salah doa juga. Doanya sampai nyasar-nyasar. Doanya, Tuhan berkati si A si B, berkati anak yatim piatu. Itu bukan doa makan, itu doa syafaat, saudara. Kadang-kadang saya mikir, Tuhan kok amin ya. Iya. Oh, ini doa syafaat. Semuanya dicakup semua. Sampai kuahnya itu dingin karena doanya kepanjangan. Ada boleh gitu, ya enggak? Yang singkat tapi jelas itu loh, yang ngerti ya. Kalau doa untuk orang sakit, yang sakit didoa no. Jangan muter-muter, yang janda, yang miskin itu. Aduh, saya mikir-mikir, orang ini nggak ngerti etika dalam pelayanan doa. Jangan dijadikan pelayanan doa itu seperti orang itu, jangan. Kita lanjutkan ya. Saya tuliskan 1 Petrus 2:16 ya. Coba baca. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu suatu menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Waduh, puji Tuhan ya, sudah dikasih tahu dengan Petrus ini hidup sebagai orang yang merdeka. Saya tanya, kalau orang merdeka senang apa enggak? Wah, enggak senang lagi ya. Ya, Pak enggak? Halo. Yang di depan itu kok merem matanya, mungkin itu merenungkan firman ya. Oh, puji Tuhan. Karena ada orang yang khotbahnya itu pelan, ngantuk, aku tidur gitu. Ada orang yang khotbahnya semangat, dalam nama Yesus, Tuhan nomor lagi, apa dong? Terus yang tua tuh bilang gini, tadi khotbahnya apa? Gak tahu, kamu udah aku gak mau lihat ke depan gitu. Aku tidur aja gitu. Nah ini salah paham terus. Jadi pendeta itu gak selamanya dipuji, saudara. Tapi tidak apa-apa, karena semua itu saling melengkapi, saudara ya. Puji Tuhan, saling melengkapi. Katakan amin, saudara. Amin ya. Tadi pagi gereja saya menerima tamu, saudara. Saya juga heran ya. Tamu ini lalu bawa makanan, nasi dus itu ada gak 100 ya. Tuh ngasih kue nastar, kue itu loh, itu ulang tahun itu loh, betak tinggi sekali. Saya bilang ada apa ini? Tahunnya itu memperingati hari ulang tahun saya. Loh, pendetanya yang bawa, mestinya kan saya yang ngasih, enggak, dia yang ngasih saya. Aneh apa enggak, saudara? Aneh apa enggak? Waduh, sampai saya bilang, aku ini tidak merayakan hari ulang tahun, bersyukuran sama Tuhan. Kalau sampai saat ini saya masih hidup, ya apa enggak? Bersyukur kan, waktu kita masih hidup, bersyukur apa enggak? Bersyukur, saudara. Saya itu udah mau mati 7 kali.
tidak jadi terus, bukan diawetkan. Memang Tuhan belum waktunya dipanggil, ya enggak? Kalau belum waktunya ya, dia pun sudah mestinya mati, dia bisa mati-mati. Dan lagi tetap sehat, tidak pernah ada sakit lambung. Tanpa Tuhan, ada teman saya cuma, mau kemana? Periksa, pakai BPJS, tidak usah bayar. Lo masih periksa ya, masa 8 menit pergi dokter terus. Tapi nek ngantri BPJS mulai jam 5 pagi, pulangnya sore, saudara. Itu bukan namanya pergi ke dokter, itu namanya nyiksa awak itu ya. Iya kan enggak, saudara? Ya sudah, tidak usah ngerasani, sudah. Yuk kita teruskan ya. Hidup dalam apa? Kalau saya teruskan ya, hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti merdeka yang dinyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi apa? Kejahatan mereka, tetapi hidup sebagai hamba Allah. Semua katakan amin, saudara. Hamba Allah. Sebetulnya saya ini tidak bisa berdiri, saudara. Kenapa? Waktu saya mau berangkat ke Tokyo, ke Jepang, saya itu jatuh di depan halaman gereja. Waduh, saya tidak ngerti saya mau jatuh. Kakinya itu apa? Sandalnya menggok. Jadi jatuh. Ini kepala yang doas. Saya bilang, aduh, gimana ya? Untung tidak kena mata. Terus, kok bisa jatuh ya saya ini? Karena saya ini sedang bersih. Jadi ada sampah, saya bilang, Waktunya tidak mudah urusan itu, tapi saya kepengen bersih rumahnya gitu loh. Waduh saudara, saya pikir bisa pandai ke Tokyo ini. Anak saya bilang, gak usah berangkat lah. Mau kayak gitu makan tidak bisa melek. Tidak apa-apa, mesti berangkat. Ini pencobaan supaya saya tidak jadi pergi. Saya bilang gitu. Enak aja ngomong tidak bisa. Tapi orang yang sudah nunggu berbulan-bulan, apa senang nunggu kayak gini? Gak senang, dia apa enggak? Saya berangkat aja, saudara. Ya walaupun memang jalannya agak kurang cepat, saudara, tapi tidak apa-apa. Karena memang kaki ini saya sudah patah 3 kali. Di pergelangannya ada besi. Nah itu yang membuat saya jalan pelan. Kalau enggak, jatuh lagi saya. Saya sudah bosan jatuh, bosan sekali. Saudara kalau jatuh balik-balik mau apa enggak? Saya tidak mau, saudara. Bosan apa enggak? Tak bosan-bosan nih. Kita teruskan ya. Berikutnya adalah bagian B, hidup dalam kasih dan kebaikan. Semua katakan hidup dalam kasih dan kebaikan. Ya, ada ditulis itu enggak? Oh ada ya, tapi kecil ya, enggak apa-apa dah. Langsung. Kemerdekaan bukanlah untuk hidup sesuka hati tanpa dikatakan batas, tetapi dikatakan untuk hidup dengan kasih dan kebaikan, menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kalau kita hidup dalam kasih dan kebaikan itu dikatakan bisa apa? Menunjukkan kepada orang bahwa ini orang betul-betul orang Kristen, penuh kasih, penuh dengan apa? Karakternya yang baik. Kalau kita cuma khotbah bagus, tapi karakter turun ke gereja, wajahnya beda, suka ngamuan, tidak cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Kalau hamba Tuhan, cocok apa enggak? Walaupun bukan hamba Tuhan, orang biasa aja ya enggak cocok. Iya kan enggak? Ngamuk-ngamuk, nempelin istri. Sampai saya bilang, adik saya itu yang nomor 4 ya, suaminya itu kalau mukul, kepala tangannya ditaleni, terus saudara tahu, itu mukanya kan cantik, ditaruh di kepet sininya, cepet, terus adik saya bilang, gak kuat nggak dia kali ini. Kok saban hari dipukul, muka saya yang ayu hilang kabel, ancung merah-merah katanya, tak cerai mari, sudah, jangan cerai, doakan aja, doakan. Jangan pusing, doakan. Akhirnya doa, saudara. Suaminya bertobat. Tahu-tahu istrinya mati, saudara. Karena apa? Karena kena pandemi. Cuma 1 minggu saja. Saya bilang, adikku yang paling ayu, justru yang mati duluan. Waduh, saya yang mau mati terus, gak jadi terus. Waduh, berarti ada rencana Tuhan. Semua katakan amin. Begitu dikubur,
suaminya jaga di kuburan, tidak mau pulang-pulang. Saya bilang, bocah, waktu masih hidup kamu pukul terus. Kalau sudah mati ditangisi di kuburan. Apa gunanya? Tak gitu kan. Waktu hidup itu loh dipelihara yang baik. Kalau mati ditangisi sampai kuburannya tidak mau pulang-pulang. Waduh, ini manusia aneh. Ya benda, manusia aneh benda. Kita jangan jadi orang Kristen yang aneh lah. Orang Kristen yang hidupnya menurut firman Tuhan. Katakan amin lah. Saya ini bolak-balik menghina orang, tapi saya mikir, ya no. Nanti dia akan menghadap Tuhan. Saya dihina kan di dunia ini, tapi nanti di hadapan Tuhan dia akan tanggung jawab. Gak usah pusing. Saya bilang gitu. Ya tapi itu keterlaluan. Suka marah-marah sama gitu ya, ngadu adik dua. Wah saya biasa, tidak apa-apa. Yang penting saya masih hidup, udah senang. Ya tidak, ya benda, senang. Kita teruskan ya Galatia 5, 13 sampai 14. Hidup dalam kasih dan kebaikan. Ini ayatnya yang berikutnya, Galatia 5, 13, 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat mencakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukumnya saudara. Itu hukum yang kedua apa enggak? Ya. Yang pertama, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan rohmu. Yang kedua, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada orang yang memukul badannya sendiri sampai hancur, tidak ada, kecuali orang gila. Tapi kalau orang yang normal, dia pasti senang tubuhnya itu dikasih sabun yang wangi, kasih bedak yang bagus, karena dia sadar saudara bahwa hidup ini ada kan nyanyiannya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kesempatan. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil pulang, ya betul tidak? Apa sudah tahu besok saya mau pulang? Tidak ada yang tahu, ya enggak? Makanya kalau saya mikir ya, kemarin sampai anak saya bilang, mama nek jatuh terus mati ya Pak? Tidak apa-apa. Kalau sudah waktunya mati, tidak apa-apa. Iya nek mati. Memang setengah mati setengah hidup, ya tidak mungkin. Tidak mungkin menyiksa hambanya. Kalau enggak sudah lama mau mati. Gula dari 400 turun jadi berapa? 20. Anjok apa enggak? Saya semaput dibawa ke rumah sakit. Sudah tahu? Sampai di rumah sakit diinfus semua. Terus dokter bilang, mamamu ini kalau sadar matanya buta, kakinya lumpuh. Aduh dokter, berarti mama tidak bisa melayan, tidak bisa. Tapi saya mikir, saya ini ada di mana ya? Kok suasananya beda? Mama di rumah sakit, Pak. Loh, kenapa dibawa rumah sakit? Mama boleh diturun. Katanya dokter matanya buta. Loh, katanya mama buta. Piro ini piro nah. Loh, ada apa sih? 2. Loh, katanya ada buta dokter. Kakinya coba dua yang tarik ke atas. Terus dia bilang, loh, tidak lumpuh dokter. Sudah macam-macam. Ini jam 8 sudah berangkat ke Papua. Ini sudah jam 4, belum toto-toto nanti telat. Emang itu kalau di sana itu pelayanannya kan sekali terbang 50 juta. Belum lagi bawa oleh-oleh. Iya kalau misalnya pelayanan di kota itu di tengah-tengah gunung, itu di lembah, di tempat orang yang pakai koteka itu. Waduh bahasanya beda-beda. Tapi saya mau ketawa, takut saya dipotong kepala saya. Jadi saya ngempet aja. Ada kok fotonya, saya ngempet. Karena kalau enggak suruh duduk, enggak mau berdiri. Nanti kalau berdiri, itu kotekannya nyocok di saya, pahit. Saya enggak mau, mesti duduk. Akhirnya dia mau duduk. Lalu saya sembahyang. Aduh, saya pikir iya ya, perjuangan tidak semudah ucapan, ya benda. Perjuangan itu tidak semudah apa?
ucapan. Kalau ngomong ya bahwa aku coba saudara tanya jam berapa jam ini gitu. Terus jam apa namanya mau berangkat, oh dekat kok mah di sebelah itu bukan sebelah sini, ada gunung itu sebelah gunung. terus berapa sebelahnya kok satu enggak ada, oh cuma dua mah kurang dua naik tuh iya. Kalau kaki saya enggak patah bawa tongkat tapi butuhnya menyelosai. Waduh, sampai saya bilang, aduh Tuhan, kalau bukan pelayanan aku tidak mau. Walaupun pelayanan banyak sekali, kalau pergi ke Papua ini bukan main, ya. Pekerjaannya setengah mati. Karena saya juga pelayanan di di Kalimantan Selatan, kalau nggak tengah itu ya, Pangkalan Bun itu. Tengah. Waduh, saudara tahu? Kalimantan Tengah. Depannya kan sungai, Kapuas. Terus itu pendetanya bilang, sama besok tugas di sana. Di mana? Enggak, naik perahu, situ loh mana deh. Iya. Oh iya, berapa lama ya perjalanan? Dekat, cuma 16 jam sampai. 16 jam nyampe, pikir saya 16 jam itu tak suwe dah ya, setengah hari lebih, pikir saya. Kau tahu sampai sudah naik perahu, perahunya kecil, harus baik gitu, jejet, tidak boleh. Sudah sampai jalan itu tahu-tahu ada muncul, itu apa yang muncul Pak? Oh itu buaya ya, dia juga mau ke sana. Waduh, itu udah makan orang Pak, orang baik gak dimakan. Tuh, umpamanya buaya lapar Pak, ya gak tahu, berarti kamu ya gak tahu. Tuhan, siapa yang mau diutus di sini? Saya ke sana kalau orangnya masih itu. Wah, saya pikir sampai sana, sampai hujan terus. Rumahnya orang tuh banjir sampai ke lelap. Orangnya naik ke atas genteng. Nah, terus saya dewek, di mana Pak? Enggak, nanti ibu di hubungan genteng, ibu duduk atas. Nah, nanti saya di bawahnya. Oh gitu ya Pak. Aduh, naik ini apa? Pelan-pelan mah, berenang, naik ke genteng, masuk, duduk di atas genteng itu, hubungan itu duduk situ. Mereka langsung loncat di perahu. Waduh, ini betul ya pelayanan. Nanti kalau Ibu Gembala kita ini mau ajak sama saya. Itu namanya pelayanan. Kata dua tidak apa? Pelayanan. Kalau pelayanan ke sini masuk surga udah ya. Berangkat jam 3, jam 4, jam 10 tadi sudah nyampe. Oh enak sekali sudah ya. Apalagi ada AC-nya, dan ada mikrofonnya. Tapi kalau di sana sampai teriak supaya apa? Supaya tahu gitu. Supaya apa namanya? Mendengar. Tapi saya waktu pulang, saya punya apa namanya mertua ada warisan. Saya bikinkan perahu yang gede, tak tutup di kanan kirinya. Satu hari ditabiskan berdiri. Ternyata bawahnya itu buaya. Sampai cepetan naik. Saya naik cepat saudara, karena apa? Itu yang dicek ekornya buaya, tapi kok tidak lancip gitu loh. Mungkin dia belum tinggi gitu loh. Wah puji Tuhan saudara. Kesaksiannya sebutkan ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Jangan ngantuk loh, ya. Ayo kita teruskan. Dampak ketiga, dampak kemerdekaan apa? Galatia 5:13. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Layani seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Kasih itu hebat ya, bukan cinta. Kalau cinta itu jauh di mata, dekat di hati kan ya. Tapi kalau cinta itu hanya sekedar jauh di apa namanya, jatuh cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya buta? Dari hati yang terpukul cinta. Oh cinta, bila manusia sudah buta warna, itulah warna cinta. Tak tahu suami orang, sikat saja. Itu
itu namanya cinta. Silakan duduk, tidak usah ngomong-ngomong. Sudah selesai ya. Ayo kita lanjut. Sudah dekat kok. Ayo kita lanjut lagi. Ayo kita teruskan. Ketika seorang telah dimerdekakan oleh kasih Yesus, maka kita dapat melayani dengan kasih. Kalau kita sudah dimerdekakan itu, kita bisa melayani dengan apa? Kasih, saudara. Melayani adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk pendeta, tapi seperti panatua, pengerja, gereja. Tetapi panggilan pelayanan ini merupakan panggilan semua orang yang telah dimerdekakan dari cara hidup yang apa? Sia-sia. Kalau tidak ada hidup yang tak sia-sia itu tidak digunakan. Kalau kita dipakai, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa memberikan sesuatu kepada teman, itu adalah pekerjaan yang mulia. Sama katakan amin, saudara. Haleluya. Yang terakhir adalah melayani dengan kasih, yaitu apa? Rela berkorban. Semua katakan 2, 3. Rela berkorban. Orang berkorban motivasinya hanya Yesus yang dipermuliakan, Yesus yang dipuji, Yesus yang dikatakan terkenal, Yesus yang disanjung, dan kita tidak masalah dilupakan orang atau mendapat perhatian atau apa dipuji-puji seperti lagu ya harus makin bertambah, harus makin berkurang, nama Yesus menjadi sembah di tempat paling belakang ya. Waktu puji Tuhan, dia hanya makin bertambah, itu harus makin berkurang. Nama Yesus saja dipuji, disembah di tempat yang paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberikan, pasti dia menarik apa? Semua orang datang kepadanya sekarang. Puji Tuhan ya. Kita teruskan tinggal sedikit, saudara tahan. Mengutamakan kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 3 ya. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya apa? Sebaliknya hendaklah apa? Dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi agar Tuhan itu mengutamakan kepentingan orang lain, dan Tuhan itu melihat orang lain yang dipuji, kita itu semakin berkurang katanya. Lalu berikutnya adalah yaitu tetap bersukacita. 2 Korintus 9 ayat berapa? 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing apa? Memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan apa? Sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Makanya kalau di gereja selalu ada persembahan. Tapi persembahannya itu dengan sukacita. Ada orang bilang tuh duit lagi, kolektor sampai 2 kali, 3 kali. Kalau misalnya cuma 1 kali aja sudah cukup. Ada sampai gereja itu 3 kali untuk pembangunan, untuk sosial, untuk apa? Itu saya pikir sampai berapa kali yang ditempurno 5.000, 2.000, 2.000 Pak Nawes gitu. Gak boleh gitu ya saudara ya. Lebih baik 1 kali tapi yang berkenan. Sudah katakan amin saudara. Kalau berkenan itu saya mikir orang yang dikasih kolektor sudah 2.000 diremet-remet bisa. Ini mau apa? Seandainya ngasihkan Presiden tanya, kamu ngasihkan aku uang berapa terserah. Oh, tak kasih Presiden, tak remet sih, kasihkan. Apa boleh gitu? Boleh apa enggak? Tidak. Kok tahu enggak boleh? Gereja tuh banyak orang diremet-remet. Sampai saya dulu tutup rasanya. Untung aku nih manusia yang percaya Tuhan. Kalau enggak, masih ada 5.000 diremet-remet. Ada teman saya tuh ya, bukan teman tapi jemaat. Saben saya ini mau ngasih uang 50 tak pakai amplop, mau ngasih gitu.
Dia tak tanyain, ibu mau ngasih berapa? 2.000. Udah 2.000 di rumah tapi kecil gak gini. Terus dia bilang, bu, ibu gak keliru lah. Ngasih Tuhan sampai 2.000 di rumah lagi. Kalau misalnya ibu ngasih presiden, boleh enggak bu, enggak gitu. Waduh, enggak cocok. Besoknya enggak datang lagi. Besoknya enggak datang lagi. Mati. Orang yang tidak menghormati Tuhan itu gampang aja dicabut aja nyawanya semaris. Waduh saudara, saya sampai kesal sekali. Kenapa kok saya lihat orang kayak gini ya? Coba enggak dia enggak mati. Tapi sudah mungkin waktunya saudara ya. Ayo kita bahas berikutnya saudara. Dari satu apa tadi? Satu tadi dong, apa? Yuk baca. Berikut satu. Panggilannya untuk merdeka. Kata Dok, panggilannya untuk merdeka. Yang kedua, tujuan kemerdekaan. Kata Dok, tujuan kemerdekaan. Kalau tidak ada tujuan kemerdekaan, buat apa kita merdeka? Pasti tujuannya ada supaya Indonesia itu tidak dijajah oleh apa? Bangsa lain. Waduh, saudara mikir ya. Saya ini kan suka ke Papua. 37 tahun benar. Saya mikir kalau mikir ya. Saya lihat dari atasan pesawatnya kan ketinggian 21.000 kaki dari permukaan laut. Terus kaptennya bilang, "Mah, itu apa?" "Itu gunung emas." Gunung emas. Itu nekel, gunung nekel. Itu batu bara. Waduh. Jadi Holland itu menjajah 350 tahun ngambil emas itu di gunung apa? Papua. Waduh kayaknya ya. Makanya kalau orang pergi ke Holland terus ngungsi gitu dari Vietnam, dari Kamboja, itu ditampung, dikasih rumah, kasih duit, nggak usah bayar. Aduh saudara, saya mikir ini pasti ada uangnya. Betul. Jadi emasnya itu ditanam di bawah tanah, nggak ada orang tahu, ya enggak? Tapi dijual belum orang gitu loh. Enak kan enggak? Tanya saya, enak kan enggak? Hollandnya ini loh, enak kan enggak? Kodaknya ngantuk semua. Hollandnya ini loh, enak kan enggak? Wah pasti enak saudara. Ngalih ke Amerika. Terus ngambil itu emas sudah diambil dari Tembagapura itu dikirim ke apa Amerika. Makanya pada waktu Jokowi tidak mau deh, minta bukan cuma 1%, 9%. Betul kan itu? Kalau Indonesia nih Papua itu merdeka sendiri, kita punya kekayaan habis saudara. Ya mana? Diambil orang itu. Waduh saudara, saya mikir iya ya, kalau kita tidak merdeka, habis kekayaan kita di Indonesia. Tapi puji Tuhan sekarang sudah merdeka. Semua katakan amin saudara. Saudara kalau hidup merdeka itu senang apa enggak? Ya? Wah ada senang lagi ya. Apa-apa mau beli murah ya. Ya enggak? Apa-apa bawang merah, bawang putih murah sekali. Kalau dipikir dengan kota-kota lain mahal sekali. Saya lihat kalau di Jepang makanan sushi 1 biji itu berapa ya? Kalau uang Indo 1 juta. Ya ampun, sushi kayak gini buat 2 juta. Terus makan di rumah ya nggak usah masak sendiri. Nggak apa-apa, mama jangan lihat bilnya. Pokoknya makan loh. Iya tapi aku nggak mentolong makan kayak gini. Makan kayak gini nggak cocok buat saya. Tapi ya puji Tuhan kok bisa ya gitu. Hebat apa enggak? Hebat. Tujuan kemerdekaan adalah apa? Hidup bagi kemuliaan Allah. Terus berikutnya hidup dalam kasih dan kebaikan. Lanjut, dampaknya kemerdekaan. Terus pelayanannya dikatakan bila pelayanan dengan kasih, rela berkorban, mengutamakan kepentingan orang lain. Berikut yang ketiga dan tetap bersukacita. Semua katakan amin. Amin. Saya dikasih tempo cuma 30 menit.
Ini sudah selesai ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur yang sudah memberkati kami tetap merdeka secara jasmani, merdeka juga secara rohani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semua, katakan amin. Saya serahkan.